Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, mata kuliah statistik, kita akan membahas tentang penyajian data. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengapa statistika itu diperlukan. Jadi statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang data ya. Jadi data-data ini nantinya bisa digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Misalnya yang pertama pengujian beton seperti itu. Nah, karena banyak sekali variabel ujinya, statistika akan membantu dalam penyajian data dan penggambaran variabel-variabel penelitiannya seperti kadar air, kadar semen, agregat, dan lain-lain. Nah, selain itu, statistika juga bisa digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Nah, misalnya saat kita menyebar kuesioner, maka kita perlu membuat kesimpulan atas apa yang sudah kita dapatkan, informasinya seperti apa, dan nanti akan menjadi kesimpulan seperti apa. Nah, sebenarnya langkah dasar pemecahan masalah dalam pendekatan statistika yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi kita harus mengkaji apa yang hendak dicapai oleh penulis. Kemudian yang kedua pengumpulan fakta yang ada. Nah, inilah yang paling melibatkan proses statistika ya. Jadi data yang dikumpulkan harus akurat dan mampu menggambarkan populasi yang ada. Kenapa harus mampu menggambarkan populasi yang ada? Karena sebenarnya kita ingin melihat fenomena dari kehidupan nyata, tapi kita membuatnya lebih sederhana dengan mengambil beberapa sampel sebagai bahan penelitian kita seperti itu. Nah, yang ketiga setelah pengumpulan fakta yaitu pengumpulan data baru dengan alat bantu instrumen, contohnya kuesioner seperti itu. Yang keempat, mengklasifikasikan dan peringkasan data ya. Jadi mengelompokkan data, memberi nomor dan kode variabel agar mudah dianalisis. Karena sejatinya kalau misalkan data itu masih berupa data mentah tanpa dilakukan proses apapun, itu akan sangat sulit mengambil informasi dari data tersebut walaupun datanya banyak gitu ya. Yang kelima, penyajian dan analisis data. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk apapun gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Visualisasi data dalam bentuk tabel, diagram, dan sebagainya agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Nah, setelah itu baru bisa dilakukan pengambilan keputusan. Peran komputer dalam statistika. Komputer akan sangat berguna jika data yang diolah sangat banyak dan kompleks ya. Saat ini kan sudah banyak software ataupun alat bantu yang bisa digunakan. Kalau dulu kita masih harus menghitung manual yang berulang. Tapi sekarang dengan Excel saja sudah lebih dari cukup gitu. Sudah sangat mumpuni untuk melakukan pengolahan data tersebut. Nah, di antara beberapa software yang dapat membantu diantaranya adalah Excel dan SPSS. Ini yang paling kita kenal. Apalagi untuk Excel saat ini tuh sudah sangat berkembang. Ya, jadi ada beberapa add-in yang bisa kita tambahkan untuk data analisis yang sangat membantu kita dalam proses pengolahan data. Dan operasinya juga jauh lebih mudah. Excel ini yang nantinya akan saya sampaikan beriringan dengan materi-materi yang saya sampaikan berikutnya. Nah, beberapa contoh tema penelitian yang melibatkan statistika, contohnya adalah studi kelayakan bangunan, analisis resiko, analisis faktor-faktor kendala di suatu proyek, dan transportasi. Ini jadi masing-masing melibatkan statistika dalam proses penelitiannya. Nah, sekarang tadi kita sudah berbicara tentang populasi dan sampel ya. Jadi menyebut sedikit tentang populasi dan sampel. Sekarang kita coba ulik lebih dalam. Populasi itu apa? Populasi merupakan keseluruhan individu atau objek yang diamati. Nah, kalau populasi pengumpulan datanya melalui sensus ya. Jadi populasi ya semua yang ingin diamati. Kalau misalnya kita mengenal sensus penduduk
Indonesia kayak gitu ya. Artinya bahwa seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali ya itu yang diambil datanya. Jadi tanpa terkecuali kalau populasi. Nah, kalau sampel ini merupakan bagian dari populasi. Jadi karena penelitian kadang juga dibatasi oleh waktu dan biaya, maka kita juga harus memikirkan bagaimana supaya penelitian ini tetap bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang kompeten, dalam artian hasil yang relevan dengan dunia nyata, dengan populasinya, tapi dengan lebih sedikit bahan penelitiannya. Nah, kalau sampel maka pengumpulan datanya melalui survei. Jadi ada beberapa teknik pengambilan sampel ya. Contoh misalkan kayak gini, random aja, kita mengambil random aja dari salah satu orang, bisa nggak? Ya bisa, ya bisa saja. Jadi semuanya itu tergantung dengan maksud dan tujuan dari penelitiannya, dan cocoknya itu nanti pengambilan sampelnya seperti apa, karena peneliti yang harusnya lebih tahu sampelnya ini akan diambil seperti apa. Nah, ini contoh pengambilan sampel yang kedua di kotak yang kedua ini dari segerombolan orang akan diambil 5 orang, tapi caranya dia mengambil satu dari beberapa bagian seperti ini. Ini akan menjadi sampel. Jadi ini adalah populasinya, ini adalah sampelnya. Ya, jadi mengambil sebagian dari populasi. Nah, berbeda dengan yang sebelah kanan sendiri, sama-sama ini sama-sama mengambil sebagian orang. Ini sebenarnya mengambil 5 orang gitu ya. Mengambil 5 orang, kalau tadi diambil dari beberapa bagian itu masing-masing satu, ini dia mengambil langsung aja dalam satu kelompok gitu, diambil 5 orang. Ya bisa saja seperti itu. Ya, jadi pengambilan sampel semuanya tergantung dengan kebutuhan akan penelitiannya, kebutuhan sampelnya seperti apa, disesuaikan agar hasilnya juga valid dan relevan. Nah, sekarang kita akan membahas statistik dan parameter. Sebuah populasi mempunyai unsur-unsur nilai, yaitu parameter, yaitu mean, median, modus, variansi, skewness, dan kurtosis. Nah, sedangkan kalau sampel mempunyai unsur-unsur yaitu statistik. Nah, sampel mean, sampel median, dan sampel varian. Nah, penentuan jumlah sampel ini sebenarnya berkaitan dengan error. Jadi, kenapa kita mengambil sampel kecil ataupun sampel besar? Nah, itu semuanya tergantung dari seberapa tingkat error atau tingkat kesalahan yang kita inginkan, seberapa besar. Kalau kita ingin tingkat kesalahan yang semakin kecil, maka sampelnya juga harus semakin besar. Tapi ingat, kalau kita sampelnya semakin besar, maka biaya dan waktu juga akan semakin besar. Jadi hal-hal seperti itu juga menjadi bahan renungan gitu ya dalam penelitian kita. Oke, kalau tadi tentang populasi, sekarang kita membahas tentang sampel. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Ya, jadi ada beberapa teori yang membahas tentang pengambilan sampel ini. Bisa dibaca pada referensi yang ada gitu ya. Yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki oleh populasi. Jadi kenapa kita harus mengambil sampel yang benar-benar mewakili populasi? Ya karena kita ingin melihat, jadi hasil dari penelitian kita itu nanti harapannya itu bisa digeneralisasi gitu ya. Jadi kalau dia mewakili populasi, maka kesimpulan kita kan juga akan mendekati apa yang terjadi pada populasi seperti itu. Ada beberapa metode dalam penentuan sampel. Yang pertama ada menggunakan rumus Lovin ya. Jadi kalau kita mengetahui jumlah populasinya berapa, maka dengan rumus Lovin yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar E kuadrat, di mana N kecil ini adalah jumlah sampel yang dicari, sedangkan N besar adalah jumlah populasinya. E adalah tingkat kesalahan, jadi bisa 1%, bisa 5%. Biasanya untuk penelitian keteknikan kita cukup menggunakan tingkat errornya sebesar 5%. Nah, atau penentuan sampel juga
bisa tidak menggunakan rumus-rumus ini, tapi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk suatu penelitian eksperimental. Jadi dilihat aturan-aturan yang ada yang berkaitan dengan penelitian kalian itu nantinya seperti apa. Misalnya untuk beton itu minimal harus ada 20 sampel. Walaupun sekarang itu mahasiswa pun sudah bisa sampai di angka 70, 80, 90 sampel seperti itu. Yang ketiga yaitu pertimbangan keseragaman populasi, tingkat ketelitian, biaya, tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya ya, karena kita juga pasti dibatasi oleh beberapa hal ya yang mewajibkan kita untuk penelitian ini harus tetap selesai, tapi dengan beberapa constraint atau batasan-batasan yang ada yang harus kita pikirkan. Jadi semuanya akhirnya balik lagi ke si peneliti yang paling tahu penelitiannya akan dibawa kemana. Nah, kalau tadi membahas tentang sampel dan populasi ya, jadi sampel dan populasi itu kaitannya kan dengan data. Kenapa kita menentukan sampel ya? Karena kita ingin mengambil data dari sampel yang ada gitu. Kalau mau melibatkan populasi bisa, tapi pastinya kan waktunya juga lebih banyak, biayanya mungkin juga lebih besar. Nah, data sendiri itu apa? Data merupakan kumpulan dari fakta. Kumpulan dari fakta bisa berupa angka, kata, pengukuran, ataupun observasi atas deskripsi. Jadi data itu tidak hanya berupa angka aja, tapi hasil wawancara itu juga merupakan data. Ya, jadi data sendiri bisa dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif seperti tinggi, cepat, atau angka. Angka ini juga bisa, tapi angka yang tidak bersifat numerik gitu ya. Kalau data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau angka. Ya, jadi data kuantitatif sendiri itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya data diskrit dan ada yang namanya data kontinu. Data diskrit itu cirinya apa? Dapat dihitung secara langsung tanpa alat bantu. Misalnya jumlah kendaraan di parkiran, kita kan bisa langsung menghitung aja ada berapa kendaraan di parkiran. Tinggal menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada berapa jumlah orang, jumlah mahasiswa prodi D3 TKJJPA atau D3 Teknik Sipil atau D4 TRKJJ atau D4 MRK, ya pasti ada angkanya karena bisa dihitung secara langsung kayak gitu ya. Sedangkan kalau data kontinu artinya terus menerus ya. Nah, kalau data kontinu itu harus diukur gitu ya. Harus diukur. Namanya diukur berarti menggunakan alat ukur. Contohnya tinggi, berat badan. Jadi tinggi ini kan nggak bisa kita hitung langsung O1, O5, O10, tidak. Tapi kita membutuhkan meteran itu istilahnya untuk menghitung tinggi, atau membutuhkan timbangan untuk menghitung berat badan. Jadi kita membutuhkan alat ukur untuk mengukur data kontinu yang kita punya. Nah, tadi balik lagi ke jenis data tadi, kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalnya kita punya kucing nih, ya misalnya kita punya kucing nih, kemudian dari kucing ini kita bisa mengumpulkan data kualitatif dan data kuantitatifnya juga. Kalau data kualitatif contohnya apa? Ya, data yang berupa deskripsi, contohnya bulunya panjang, warnanya coklat dan putih, memiliki banyak energi, itu kan deskriptif ya. Jadi menjelaskan tentang sesuatu itu adalah data kualitatif. Sedangkan kalau data kuantitatif adalah data numerik atau berupa angka. Contohnya yang data diskrit yang bisa dihitung secara langsung, matanya ada 2, kakinya ada 4, telinganya ada 2. Nah, itu kan bisa kita hitung secara langsung ya. Jadi itu termasuk data diskrit. Sedangkan kalau data kontinu, contohnya beratnya 12,5 kg atau tingginya 21,7 cm. Jadi untuk menghitung berat ini kita perlu menimbang, untuk menghitung tinggi ini kita perlu mengukur tinggi badannya. Seperti itu.
Nah, tadi kalau data dibedakan menjadi data kualitatif dan kuantitatif, nah sekarang berdasarkan cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Ya, ini yang paling sering ditanyakan pada saat skripsi ataupun tugas akhir. Data primer adalah data yang secara langsung diambil oleh peneliti pada objek yang dikaji. Nah, pengumpulan data dapat berupa pengujian di laboratorium, wawancara, observasi, ataupun yang lainnya. Tapi pengumpulan data primer harus disertai instrumen atau form atau alat pengumpul data. Jadi data primer ini data yang kita ambil datanya secara langsung gitu loh. Misalkan menghitung jumlah kendaraan di jalan, ya karena kita menghitungnya secara langsung. Nah, instrumennya apa? Alat pengumpul data ya bisa alat untuk hitungnya, alat untuk mencatatnya, dan formnya juga termasuk instrumennya ya. Form untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat itu juga termasuk instrumen. Oke, kemudian kalau data sekunder, kalau tadi data primer adalah data yang kita ambil secara langsung ya. Kalau data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, tapi diperoleh dari data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain. Nah, karena data yang ada itu sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak lain, maka kita harus menyebutkan sumber datanya, instansinya, perusahaannya, atau jurnal yang kita gunakan, itu harus kita sebutkan ya. Oke, itu tadi data primer dan data sekunder. Kalau tadi disebutkan bahwa data primer itu harus ada instrumen pengumpul datanya, contohnya apa? Wajib ya, wajib ada. Kalau hasil pengujian laboratorium, bisa instrumennya bisa berupa alat-alat laboratorium. Kalau kalian membahas tentang persepsi seseorang, nah kita bisa menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Kalau tes atau pengujian ya bisa berupa lembar soal atau lembar pencatatan hasil pengujian. Kalau wawancara, kalau wawancara instrumennya apa? Ya daftar pertanyaan. Jadi dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kita tidak bisa tanpa persiapan gitu ya. Kita harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini nanti isinya dikategorikan gitu ya, tentang misalkan rumusan masalah pertama itu apa yang kalian cari. Nah, kira-kira informasi ini diperoleh dari siapa? Jadi disebutkan sumbernya, narasumbernya siapa, terus nanti pertanyaan-pertanyaannya apa saja kayak gitu. Kemudian mungkin ada narasumber kedua, pertanyaannya apa saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus disusun berdasarkan kebutuhan akan rumusan masalah ya. Jadi di pada rumusan masalahnya itu kira-kira butuhnya data tentang apa saja. Nah, ini yang baru kita susun ke dalam daftar pertanyaan. Kalau observasi ataupun survei kita bisa menggunakan form survei ataupun form observasi. Ya, itu tadi pengambilan data primer ya. Nah, contohnya apa? Ini adalah contoh data primer. Kondisi saluran existing. Jadi kita punya tabel seperti ini yang nantinya akan kita isi nomornya, nomor salurannya berapa, gambarnya gimana, jenis bangunannya apa, dan seterusnya. Form ini yang kita isi, akhirnya nanti data yang terkumpul itu menjadi data primer. Kenapa? Karena kita ambil sendiri melalui pengamatan kita secara langsung. Nah, ini contoh yang kedua, laporan banjir. Nah, laporan banjir ini mungkin agak berbeda dengan yang pertama tadi ya. Kalau contoh data primer yang pertama tadi kan kita benar-benar mengamati secara langsung baru kita tulis. Nah, kalau data banjir, laporan banjir ini kenapa bisa dianggap data primer padahal mungkin kita nggak mengambil secara langsung gitu ya, nggak harus nungguin banjirnya datang baru kita catat, tidak ya. Jadi kalau kita memang butuh laporan banjir di daerah tersebut, maka kita bisa mengumpulkannya dari berbagai sumber informasi yang ada. Jadi prosesnya tetap kita mencatat setiap kejadian yang terjadi itu, tapi berdasarkan sumber-sumber yang
ada yang relevan kayak gitu. Jadi tidak harus menunggu banjir terjadi baru bisa membuat laporan banjir, tapi yang sudah pernah terjadi itu yang kita jadikan sebagai data laporan banjir kita. Nah, nih kalau contoh data sekunder, tadi data sekunder adalah data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan oleh pihak lain, kita tinggal menggunakannya. Contohnya apa? Contoh data tentang peta topografi. Data ini biasanya diperoleh dari Dinas PU atau Dinas Pekerjaan Umum. Nah, ini juga harus disebutkan sumbernya dari mana. Data hidrologi itu biasanya dari PU sumber daya air. Data kependudukan bisa dari Badan Pusat Statistik. Ini kita kan tinggal minta gitu istilahnya ya. Data tanah berupa data spesifikasi tanah, ini juga bisa langsung diminta. Harga satuan pekerjaan, nah ini juga ada kan untuk menyusun RAP atau menghitung RAP itu kan kita butuh harga satuan pekerjaan dari tiap-tiap daerah. Nah itu pasti sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya. Nah sekarang data berdasarkan skala pengukurannya. Ada yang namanya ada 4 tingkatan. Yang paling rendah yaitu data nominal, yang kedua adalah data interval, yang ketiga adalah data ordinal, yang keempat adalah data rasio. Ini posisinya yang paling tinggi ya. Data nominal. Contoh bentuknya seperti apa? Yaitu kategorisasinya setara dan tidak berhubungan. Kemudian tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contohnya apa? Jenis kelamin, agama, pekerjaan. Ya, jadi ini kategorisasi setara dan tidak berhubungan. Kayak jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan, misalkan seperti itu. Tapi antara 1 dan 2 ini bukan tingkatan, hanya melambangkan saja untuk memudahkan kita dalam meringkas datanya atau coding datanya. Misalkan sampel 1 jenis kelaminnya 1, ya berarti laki-laki. Kalau 2 berarti perempuan. Jadi bukan berarti 1 lebih tinggi dari 2 atau 2 lebih tinggi dari 1, tidak ada seperti itu. Jadi kondisinya setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi bayangkan kita punya sampel 1, 2, 3, kemudian jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin itu misalkan 1, 1, 2. Nah ini kalau mau kita jumlahkan pun kan tidak ada artinya. Ini kan cuma 4. Kalau misalkan 10 data aja berapa jumlah? Nah jumlah yang kita dapat ini kan tidak berarti apa-apa. Karena apa? Karena 1 dan 2 di sini kan hanya mewakili sebagai identitas aja. 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi tidak ada tingkatannya. Oke, tingkatan data yang kedua di atas nominal. Kalau nominal adalah data paling sederhana gitu ibaratnya. Nah kalau data interval ini belum. Setelah nominal, ordinal, maaf ya. Jadi setelah data nominal itu adalah data ordinal. Nah kalau tadi kategorisasinya setara, data ordinal ini kategorisasinya tidak setara atau ada tingkatan, tapi belum bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya apa? Tingkat pendidikan, kepuasan konsumen. Nah, menggunakan skala Likert. Skala Likert ini yang sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, ini namanya skala Likert. Yang nantinya biasanya kita codingkan dengan 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, kategorisasi tidak setara maksudnya apa? Yaitu contoh pendidikan. Pendidikan misalkan 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 S1, 5 S2, misalkan seperti ini. Nah, ini kan kategorisasinya tidak setara karena kita tahu bahwa SMP itu pasti lebih tinggi dari SD. SMA lebih tinggi dari SMP dan seterusnya. Tapi tetap tidak dapat dilakukan operasi matematika. Karena kalau kita jumlah itu kan nggak berarti apa-apa. Misalnya ketemu 123. Nah, 123 ini menggambarkan apa? Kan nggak tahu karena di sini bisa terdiri dari 3, 5, 2. Itu kan hanya jumlahnya aja, makanya tidak dapat dilakukan operasi matematika. Oke, skala pengukuran yang ketiga yaitu skala interval.
Kalau yang ini sudah tidak ada kategorisasi dan dapat dilakukan operasi matematika. Tapi masih ada kekurangannya, yaitu nolnya belum absolut. Jarak data diketahui. Maksudnya nol belum absolut, jadi nolnya itu masih punya arti. Kalau data rasio nolnya absolut, artinya nol ya sama dengan tidak ada gitu ya. Tapi kalau ini nolnya masih ada artinya. Contohnya apa? Temperatur atau suhu. Jadi misalkan suhu 0 derajat artinya apa? Tidak ada suhu, tidak kan? Tapi 0 derajat ini menggambarkan keadaan yang seperti apa. Nah, sedangkan kalau data rasio sama-sama tidak ada kategorisasi, sama-sama dapat dilakukan operasi matematika, tapi dia memiliki nol absolut. Jadi kalau contohnya jumlah tabungan berapa? 0 rupiah. Ya udah, berarti kan tidak ada, kita tidak punya tabungan. Umurnya berapa? 0, ya berarti belum, bahkan barulah jarahir misalkan. Berat badan berapa? 0, ya nggak ada orangnya, kayak itu kan nggak mungkin berat badan 0 ya. Jadi nolnya adalah nol absolut, karena nolnya menggambarkan tidak ada. Seperti itu. Contoh-contoh data yang berskala rasio: data hidrologi, data laju harian rata-rata kendaraan, data berat isi, berat jenis dan kadar air, data usia tenaga kerja, dan data produktivitas kerja. Sedangkan untuk data berskala interval ini biasanya menggunakan skala Likert, yaitu contohnya persepsi ya, persepsi atas sesuatu. Misalkan tingkat kenyamanan ruang kelas di jurusan teknik sipil. Nah, berapa? 1 nyaman, 2 sedang, 3 tidak nyaman. Nah, masing-masing anak kan punya pendapat masing-masing. Nah, ini yang nanti kita akhirnya bisa menghitung. Jadi itu tadi tentang contoh-contoh data. Misalkan ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, sebagai tugas untuk pertemuan hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada materi di LMS yang sudah saya sediakan ya. Jadi di materi pada LMS itu pada bagian terakhir dari soal itu ada bagian terakhir dari bab 1 itu ada beberapa pertanyaan di sini. Nah, bisa kalian baca juga materinya. Nah, silahkan dikerjakan untuk nomor 1 ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Itu saja yang bisa kalian kerjakan. Jadi tugasnya adalah nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.